Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya adik-adik udah kenal saya? Ya, belum ya. Kita sebelumnya belum pernah bertemu. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya PPLK dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oke, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text, yakni describing place. Jadi kita di sini membahas tentang deskripsi sebuah tempat. Miss mau tanya ke adik-adik, sebelumnya apa adik-adik pernah mengunjungi tempat wisata? Belum. Ya, Banten Lama pernah? Pernah. Ya, nah itu nanti adik-adik kan udah mengunjungi tempat tersebut tuh, Banten Lama misalkan. Nah, di situ dideskripsiin bagaimana kondisi di sana, letaknya di mana. Nah, begitu ya tentang descriptive text, tentang describing place. Ya, di sini sudah ada materinya, kompetensi dasarnya dari materi descriptive text. Nah, ini kompetensi dasar ini adalah hal-hal yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Ya, kita baca bersama-sama ya. Di sini ada titik 3.4, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.4 tes deskriptif. Nah, ini hal-hal yang perlu kita capai dalam pembelajaran kali ini. Jadi, dalam pembelajaran deskriptif teks ini akan dijelaskan mengenai definisi, fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaan dari deskriptif teks itu sendiri. Dan di sini juga Miss sudah menyiapkan contoh untuk memperdalam pengetahuan kita terhadap deskriptif teks, terutama dalam pembahasan describing place ini. Nah, ini definisi dari descriptive text, definition of descriptive text. Ya, bisa dibaca ya dari slide ini, ya. Selanjutnya yaitu tentang generic structure atau struktur general dari teks deskriptif. Di sini strukturnya ada dua. Yang pertama introduction, yang kedua description. Ya. Introduction is the opening of text which provides brief information about the name and location of the place and also identifying the phenomenon to be described. Jadi introduction ini merupakan pembuka sebuah teks yang mana memberi informasi singkat tentang nama dan lokasi dari tempat tersebut dan juga mengidentifikasi fenomena yang akan dijelaskan. Jadi dalam introduction ini biasanya ada pada paragraf pertama, di sini menceritakan informasi singkat ya, berupa nama dan lokasi tempat tersebut. Nah, yang kedua yaitu description. Description is describing the phenomenon in parts, qualities, and characteristics. Nah, jadi description ini merupakan generic structure yang kedua dari descriptive text, yang mana di situ menjelaskan hal apa saja yang dideskripsikan yang mengandung hal-hal yang spesifik, misalkan yang mengandung kualitasnya, kemudian ciri-cirinya, ya. Misalkan suatu tempat ya, misalkan Banten Lama. Ya. Banten Lama ini ada apa saja di Banten Lama? Misalkan ada menaranya,
ada tempat ziarahnya. Nah, itu dideskripsikan pada bagian description. Di situ dirincikan secara jelas dan spesifik. Nah, ini kemudian ada language features atau unsur kebahasaan. Jadi, descriptive text ini memiliki unsur kebahasaan tersendiri. Di sini ya bisa dibaca sama adik-adik sekalian. Using simple present tense, using past tense. This is to tell the history of place. Using adjectives, using relating verb, and just focus one object. Using simple present tense. Ya, jadi di dalam teks deskriptif itu menggunakan simple present tense ya. Jadi masa-masa sekarang. Tapi kalau misalkan teks tersebut menceritakan bangunan bersejarah seperti Banten Lama, nah itu menggunakan simple past tense. Jadi bentuk teksnya bentuk masa lampau ya. Adapun untuk description-nya itu menggunakan present tense, simple present tense. Kemudian biasanya dalam teks deskriptif itu menggunakan adjectives ya, using adjectives. Example, interesting, boring, heavy, sad, bad, and other adjectives. Jadi dalam teks deskriptif itu kebanyakan menggunakan kata sifat yang mana menyatakan sebuah perasaan kita terhadap tempat tersebut. Apakah tempat tersebut menarik, apakah tempat tersebut membosankan. Nah, itu diungkapkan dalam kata sifat dan dicantumkan dalam description ya. Kemudian language feature of descriptive text that is using relating verb, menggunakan kata penghubung ya. Example, is, are. Kalau past tense itu menggunakan was, were ya, seperti itu. And then language feature of descriptive is just focus one object. Jadi deskriptif ini, teks deskriptif ini hanya fokus pada satu objek. Ya, kalau kita menjelaskan tentang Banten Lama, jadi fokus kita harus tentang Banten Lama. Jangan beralih ke objek lainnya ya. Kalau Banten Lama tetap menceritakan Banten Lama, introduction-nya tentang Banten Lama, kemudian description-nya tentang Banten Lama juga. Seperti itu ya untuk struktur teks atau language feature dari descriptive text. Adik-adik masih Adik-adik coba lihat gambar yang sudah Miss tampilkan di slide ini. Ini what is the picture? Gambar apa ini? Monas. Ya, nice. This is Monas picture. Jadi ini gambar Monas ya. Do you know this place? Apa kalian tahu tempat ini? Tahu tempat itu. Ya, tempat wisata ya, tempat bersejarah juga ya. And then, did you ever go to this place? Apakah kalian pernah mengunjungi tempat ini? Pernah. Ya, yes, thank you. Pernah ya. Jadi kalian sudah tahu di dalamnya ada apa aja, lingkungannya bagaimana, suasananya bagaimana ya. Sudah pernah. Kemudian, what facilities you found in this place? Apa fasilitas apa yang ada di sana? Jadi kalian menemukan apa aja kalau di Monas ini? Apa yang kalian temuin? Ya, zaman dulu. Ya, Sejarahnya ya. sejarah. Kemudian di sana pernah masuk? Pernah alhamdulillah. Di dalamnya ada apa aja? Ada tempat sejarah itu permainan. Oh iya. Ya, di sini juga ada menara-menaranya ya, bisa dilihat. Dan ketika kita membuat deskriptifnya, kita bisa mendeskripsikan apa aja yang ada di Monas ini. Oke, ini ya adik-adik diperhatikan.
Contoh teks dari descriptive text. Di sini Miss ambil tentang Monas. Dalam bahasa Inggris disebut dengan National Monument. Ya, di sini sudah dituliskan paragraf pertama, ya bisa dibaca. Di situ adalah bagian introduction yang mana mencantumkan tentang nama, ya namanya the National Monument or usually called as Monas. Kemudian lokasi is located in Central Jakarta, Indonesia. Ya. Kemudian bentuk bangunannya itu berbentuk api ya yang berwarna emas di puncak towernya dengan nah kemudian museumnya ini ya lebarnya dengan ukuran 80 kali 80 meter. Jadi semua orang dapat mengunjungi museum tersebut untuk mempelajari sejarah Indonesia. Ya, di sana juga terdapat ruang kemerdekaan yang berlokasi pada part of Monas ya. Itu bisa digunakan bisa dikunjungi dengan menggunakan tangga yang ada di sekeliling Monas. Di bentuk Monas kan kalau di dalamnya itu seperti itu ya menjulang gitu, menjulang tinggi. Kemudian kita bisa untuk mencapai puncaknya kita bisa naik tangga berawal dari ya utara hingga selatan, pintu selatan. Nah itu ya bagian description itu menjelaskan tentang ciri-ciri dari Monas tersebut. Oke, itulah ya pembelajaran tentang descriptive text, yakni tentang describing place. Jadi ada berapa tadi tentang struktur generiknya? Ya, ada dua, yaitu introduction dan description. Kemudian apa tujuan dari descriptive text ini? Ya, untuk mendeskripsikan suatu tempat atau sesuatu lainnya. Kemudian apa aja unsur kebahasaan dari descriptive text tersebut? Ya, tadi ya benar tentang using simple present tense, jadi menggunakan simple present tense. Kemudian using simple past tense. Nah, penggunaan simple past tense ini hanya untuk to tell history of a place. Jadi penggunaannya untuk menceritakan sejarah pada tempat tersebut. Kemudian using adjectives ya, example interesting, boring, bustling, crowded, sad, and happy, and other adjective. And then using relating verb, example is, are, have, has, and for the past tense using was or were. And then focus one object, just focus one object. Jadi tes deskripsi itu hanya terfokus pada satu objek. Nah itu ya pembelajaran tentang materi descriptive text. Nanti di rumah tolong diulang lagi, dipelajari lagi. Nanti Miss share slide-nya untuk dipelajari ulang. Dan di situ sudah ada exercise-nya. Silahkan kalian tentukan mana struktur generik dan language feature dari teks deskriptif tentang tempat tersebut. Oke, itulah pembelajaran kita. Kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.